Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa diberi kesehatan yang melimpah sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Tidak terasa ya, kita sudah berada di tanggal 16 Ramadan, di mana pada tanggal 17 Ramadannya ada peristiwa yang sangat luar biasa. Tiada harapan yang paling mendalam di bulan ini kecuali diterimanya amal-amal kita, diampuni dosa-dosa yang telah kita sesali, dan dikabulkannya doa-doa kita. Saudara-saudariku, pembahasan kali ini adalah pembahasan yang sangat spesial, yaitu pembahasan mengenai nuzul Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, lalu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Oleh karena itu, mari kita telusuri apa makna nuzulul Quran dan apa rahasia di baliknya. Nuzulul Quran dari segi bahasa merupakan bentuk idhofah dari kata nuzul dan Al-Quran. Nuzul bermakna turun dan Al-Quran bermakna firman Allah. Dalam kosakata bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang merujuk pada makna turun. Yang pertama adalah habata yahbitu dan yang kedua adalah nazala yanzilu. Keduanya bermakna turun. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Habata bermakna turun secara fisikal, turun untuk melakukan aktivitas dan turun untuk membangun sebuah kreasi. Sebagaimana peristiwa Nabi Adam dan Siti Hawa ketika Allah turunkan dari surga menuju bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Kata Allah, dan pada saat itu Nabi Adam, Hawa dan semuanya turun dari surga. Allah meredaksikan dengan kata ihbitu karena ihbitu turun secara fisiknya Nabi Adam, fisiknya Hawa untuk melakukan aktivitas di bumi. Namun berbeda dengan kata nuzul atau nazala. Nazala tidak bermakna fisik, nazala bersifat umum. Jadi Allah menurunkan Al-Quran bukan berarti secara material atau fisik Al-Quran itu tersendiri. Makanya nuzul Al-Quran tidak bisa kita maknai dengan secara harfiah, turunnya sesuatu dari atas ke bawah, tapi nuzulul Quran bisa kita maknai dengan makna mazazi, yakni turunnya kalam Allah yang menjadi pedoman bagi kita, dan dari pedoman itu kita bisa mengambil manfaat. Kenapa tidak bisa diartikan secara harfiah? Karena Al-Quran bukanlah benda ataupun material. Teman-temanku yang berbahagia, peristiwa nuzul Quran ini sangat luar biasa. Kalimat Al-Quran tersendiri dalam bahasa Arab terdapat rumus seperti ini. Setiap lafaz yang berakhiran dengan kata an memiliki makna kesempurnaan. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran pekerjaannya adalah qara'a yaqra'u, artinya membaca. Perintahnya adalah iqra' dan qira'ah adalah bacaan, lalu Al-Quran berarti bacaan yang sangat sempurna. Begitu juga dengan kata syaitan. Syaitan berakhiran dengan an, bermakna makhluk yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku sekalian, peristiwa nuzul Quran ini Allah turunkan pada bulan Ramadan pada malam yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah pula menegaskan,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sahabat-sahabatku sekalian, maka jelaslah pada bulan ini Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar, yakni turun dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Namun kita tidak mengetahui kapan pastinya Lailatul Qadar itu. Lalu, mengapa tradisi kita merayakan atau memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan? Teman-temanku, jika kita menelisik sejarah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada tanggal 17 Ramadan, yaitu wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Baqarah ayat 1-5. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Muddatsir, maka itu terjadi pada masa kerasulan. Sedangkan surah Al-Alaq ayat 1-5 terjadi pada masa kenabian. Sahabat-sahabatku, Al-Quran turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yakni melalui 2 periode. Yang pertama ada yang dinamakan dengan periode Mekah, dan yang kedua ada yang dinamai dengan periode Madinah. Periode Mekah terjadi pada tanggal 610 hingga 622 Masehi, yaitu dimulai pada tanggal 17 Ramadan dari 41 miladnya Nabi hingga 1 Rabiul Awal pada tahun 53 dari miladnya Nabi, atau bisa kita hitung dengan jumlah 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Ayat yang turun pada masa Nabi sebelum hijrah yaitu berjumlah 4.726 ayat atau sekitar 89 surat. Lalu pada masa Madinah, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sekitar pada tahun 622 hingga 632 Masehi. Dimulai pada tanggal 1 Rabiul Awal 54 dari miladnya Nabi hingga 9 Dzulhijjah pada tahun 63 dari miladnya Nabi. Jumlah ayat yang turun pada periode ini yaitu 1510 ayat dan mencakup 25 surat. Teman-temanku sekalian, sesungguhnya esensi dari peringatan nuzulul Quran adalah bukan untuk berfoya-foya, namun esensi dari nuzulul Quran mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk pedoman hidup kita. Maka tidak ada amalan yang paling utama di malam ini, di malam Lailatul Qadar, selain memperbanyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mentadaburinya. Peringatan nuzul Al-Quran yang biasa diperingati oleh semuanya mengajarkan kita, menambah keimanan kepada kita bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi, adalah manusia yang sangat mulia. Darinya lah kita bisa tahu apa itu Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah, tidak terasa saya sudah menemani jenengan semua dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.